Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat circle pertemanan bersama dengan orang-orang yang soleh dan soleh-solehah. Yang insya Allah semoga senantiasa Allah jaga dan semoga dengan senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat tersebut, kelak akan Allah tambah nikmat-nikmat tersebut di kemudian hari. Kemudian salawat beserta salam akan senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah, dan semoga kelak kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bertemu lagi seperti biasa pada hari Selasa untuk mengikuti kegiatan kajian pekanan fikih muamalah. Semoga kajian ini Allah nilai sebagai ibadah dan semoga Allah nilai sebagai kesungguhan kita untuk menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu itu mulai dari buayan hingga ke liang lahat, tidak ada batasan umur, tidak ada batasan profesi, tidak ada batasan tempat, dan tidak ada batasan apapun. Dan semoga Allah permudah kita untuk senantiasa melangkah kepada kebaikan, salah satunya adalah kajian fikih muamalah seperti saat ini. Oleh karena itu, untuk mendapatkan keberkahan dan keriduan dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita buka kegiatan pada sore hari ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya ialah penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Yusuf Sin. Pada Ustadz Yusuf dipersilahkan. Tes suara saya jelas. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala hisani wa syukrulillahi ala taufiqihi wa amtinani wa ashhadu an la ilaha illallah ta'zim li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'iyu ila jannatihi wa ridwanih wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa awani amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya muallim Ibrahim wa Musa alimna wa ya mufahhim Sulaiman fahimna. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna al-amala bima 'allamtana wa zidna ilman warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Segala puji dan syukur hanya milik Allah. Salam dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta kepada seluruh kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada. Semoga Allah Subhanahu wa taala melayakan kita untuk mendapatkan syafaat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, narakum bi khair. Semoga senantiasa selalu istiqomah, senantiasa selalu dalam kebaikan, segala amal soleh diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita termasuk di antara orang-orang yang bertakwa insyaallah. Di kesempatan yang keberapa ya hari ini, keempat mungkin ya, kita melanjutkan materi kita sebelumnya, tersisa tentang ahkamul bai', ya, hukum-hukum seputar jual beli. Dan ini bahasan yang poin yang keempat, ya, nanti ada poin yang kelima tentang ikhtilaful mutabayi'ain. Nah, yang sekarang ini tafriqus shafaqah. Rabi'an qala al-mu'allif rahimahullah, rabi'an tafriqus shafaqah. Nah, yang keempat ini adalah pemisahan akad jual beli. Ya, kata situ apa tuh? Diterjemah.
pemisahan akad, ya. Pemisahan akad jual beli. Karena ya, karena sofoko itu maksudnya akdul baik. Jadi as-sofoko atau sofko ya hia akdul baik. Yang disebut dengan sofko itu ya itu akad jual beli. Nah, ada fakta di mana bahwa dalam kasus jual beli ini mungkin saja ada orang itu menjual barang, ya, menjual barang, ternyata barang itu ada sebagian sudah kobdun, yang lain belum kobdun, ya. Atau dia menjual barang memang itu milik dia, yang lain ternyata yang lain milik orang lain, seperti itu, ya. Atau memang fakta-fakta, contoh misalnya dia syirka kepemilikan barang itu berdua, tanah itu, ya. Lalu kemudian dia jual semuanya, ada orang lain di situ yang punya. Nah, ini gimana jual beli yang seperti itu sah atau tidak? Lalu kalau dia sah, yang mana sahnya? Ya, kalau tidak sah, bagaimana eh, solusinya atau maksudnya apa yang harus dilakukan? Nah, ini namanya tafriqus shafaqah. Mungkin para fuqaha yang lain dia punya istilah yang berbeda ya dalam hal ini karena ini penyebutan yang kaitannya dengan eh, masing-masing fuqaha dia punya istilah atau mustalah yang khas bagi dia. Nah, tafriqu safaqah, as-safaqah, as-safqatu ya hiya aqdul bai. Safqah itu adalah akad jual beli. Li'annahu kana min adatihim an yadriba kullu wahidin minal muta'aqidain yadahu ala yadi sahibi. Jadi kan safqah itu kan safaqah itu kan musafaha, jabat tangan kan gitu ya. Orang kalau jual beli itu kan biasanya jabat tangan gini. Sah atau saya terima gitu kan. Adil, nah adil ya. Tuh, umum itu ada gitu. Makanya itu dengan softcore. Itu akad jual beli. Karena setiap orang yang berakad itu akan begitu, jabat tangan. Tangan ini menyentuh tangan yang lain. Ya deriba, ya. An yadriba kullu wahidin minal muta'akadain. Jadi masing-masing muta'akadain itu saling saling apa namanya menempelkan tangannya gitu. Ya. Di antara mereka. Untuk apa? Indah tamamil akdi ketika akadnya sudah sempurna nih, sudah sah deal ya, awasanya deal gitu. Kan begitu ya. Nah, fa idza jumi'atis safqatu baina mabi'ain wa kana likulli mabi'in ahkamun al khassa fatafarraqa ya as-safqatu alaihima wa juriya hukmun kullu minhuma alaihi fil asah. Nah, bagaimana kalau misalnya ada satu akad jual beli ini, tapi yang dijual belikan itu ada dua jenis barang, maksudnya dua barang yang berbeda, misalnya kepemilikannya berbeda, gitu, ya. Maka di sini secara fikih dihukumi setiap barang itu memiliki atau setiap jual beli itu, ya, mabi, ya, barang itu memiliki hukumnya tersendiri, ya, dan safqahnya itu akadnya itu dipisahkan, ya. Wa yajri hukmu kullin minhuma alaihi fil asah, dan masing-masing intinya setiap mereka ada hukumnya tersendiri. Ini semacam gambaran gambaran besarnya ya. Karena misalnya kalau ada kondisi gimana kalau misalnya ada barang yang ini masalah, apakah akan mencederai keseluruhannya gitu kan akad itu, ya kan? Nah, ini makanya kenapa dikatakan apa fatafaraqa as-safqatu alaihima itu. Jadi akad jual beli itu harus dipisahkan atas kedua barang yang berbeda itu. Nah, wa tafriqus safaqah salah satu aksam. Jadi bahasan tentang tafriqus safaqah ini, ya, pemisahan akad jual beli ini ada tiga macam. Ada tiga. Ya, li'anna tafriq imma an yatima fi ibtida'il akad au fi dawami au fi ikhtilafi ahkami. Kalau kita berbicara tentang tafriq, memisahkan akad itu, maka itu akan terjadi pada tiga kondisi. Entah tafrik itu memang di awal, akan dilakukan pemisahan itu di awal, karena memang di awal sudah ada masalah gitu kan, ya, sehingga harus dipisahkan di awal. Atau misalnya nggak ada masalah sebenarnya di awal, tapi terjadi ternyata masalah itu muncul di tengah-tengah, sehingga kemudian dipisahkan untuk akad saat sedang berjalan, ya kan? Atau ternyata terjadi di akhir setelah ada percecokan ini.
ada khilaf antara dua orang yang berakad. Ya, hingga kemudian ya udah solusinya jadi apa? Terjadi yang namanya tafriq safaqah di akhir ketika ada khilaf tadi, ya ada perpecahan tadi. Nah, kita akan bahas satu persatu ya Bapak Ibu sekalian. Yang pertama atau tafriqus safqati fil ibtida. Ya, gimana kalau tafriq safqah itu pemisahan akad jual beli itu terjadi di awal. Contohnya gimana? Gambaran persoalannya itu seperti apa? Kan gitu kan. Nah, wadzalika idza jumi'atis safqatul wahidatu baina halal wal haram. Nah, ini terjadi misalnya kalau dalam jual beli itu terjadi, ya barang yang dijual belikan itu ada halal ada haram. Seperti orang ya ka'an yabi lahman, misalnya orang itu satu menjual lahman muzakka yang suci, yang maksudnya yang disembeli syar'i gitu kan, suci namanya namanya muzakka, dan satu bercampur tuh ada daging bangkai di situ. Apalagi lagi bulan Ramadan kayak gini, bulan ketakwaan banyak juga yang nggak taat ini. Banyak juga yang nggak takwa juga gitu. Ya, akhirnya dicampur mungkin ya antara daging apa bangkai sama daging sembelih oplos. Oplos, oplos lagi. Ya kan? Ada itu, ngeri juga itu. Nah, bisa jadi seperti itu ya. Bisa juga seperti itu. Ya, daging celeng sama daging sapi misalnya dan seterusnya. Au yabi'u khallan wa khamran. Atau ya orang jual satu khallan, satu khamar, gitu. Satu cuka, satu khamar. Atau di sini tadi nggak tahu apa Syaiful, daging kambing sama dicampur sama daging babi kan gitu ya. Au an yabi asyaratahu wa sayyarata akhar ma'an biduni idni sahibi, atau misalnya seorang menjual mobil dia sama mobil orang lain tanpa izin pemiliknya, mungkin dipinjam, izinnya pinjam bukan betul dijual. Ya kan, ya tahu-tahunya dijual sama dia. Nah, itu kan tanpa izin, izinnya cuma pinjam. Ya, ya rental. Kayak kasus yang di itu tuh. Ya, baik. Nah, ini gimana solusinya kalau misalnya sofkonya fil ibtida kayak gini? Yang pasti dari awal harus dipisah ini tafrik. Makanya dibilang sofkotul ibtida. Tafriku sofkotul fil ibtida. Kenapa? Karena jelas-jelas ini diketahui ini dari awal ini haram, ini halal, ini bangkai, ini muzakka dan seterusnya. Maka ya di situ fayasihul bai'u fil muzakka, maka orang jual yang melakukan jual beli pada kasus hewan yang sembelih secara syar'i atau halal, wal khal ya cukanya, atau syad kambingnya, ya mobilnya, ya, dan atau wahisatuhu minal mustarak, mustari kalau misalnya dia syirka berarti bagiannya dia, ya. Itu yang sahih kalau telah terjadi jual beli itu sahih. Adapun yang bukan bagian dia itu batil katanya. Wa yabtulu fi ghairihi fil azhar. Nah, wa yu'tali kullin minhuma hukmuhu. Jadi setiap barang itu ada hukumnya. Mabinya dia yang asli, yang halal, yang muzakat tadi, ya, dan mobilnya dia itu semua uh, dapat dijual, ya, hukumnya sahih. Ya, adapun eh, yang lainnya itu tidak bisa dilaksanakan, jadi dibatalkan gitu. Jadi wayasihu fil awal kama law afrada, ya intinya eh, sah aja jual beli yang pertama, yang maksudnya yang eh, halal itu, ya, barang halal, muzakka dan seterusnya, ya. Andai saja misalnya kamalau afrodahu, kalau misalnya dia pisahkan dari awal, sendirikan dari awal, wala yataghayyar hukmuhu bidhammi ghairihi ilaihi, dan tidak akan berubah hukumnya dengan bergabungnya yang barang lain di situ. Nah, wali anna ibtalahu bilihaqih bil batil laisa bi aula min sihatihi, karena eh, membatalkan atau ibtal ya perdagangan itu karena misalnya ada
adanya percampuran yang batil tadi itu laisa bi aula min sihatihi, ya, bukan apa namanya, ya, tidak utama untuk kesahihannya akadnya. Nah, fatarajah as-sihah. Nah, dalam konteks itu berarti ya dianggap satu jual beli dan eh, harus tafrik as-safaqah dan dianggap makanya dirojihkan sahihnya tadi. Ya, jadi yang barang yang halalnya aja yang dapat dijual belikan. Nah, cuman nanti ada masalah tentunya di situ, ya, kalau nanti di bagian-bagian lain ada masalah. Akan kita pecahkan satu persatu. Nah, sekarang gimana kalau misalnya ternyata mustari, si pembelinya itu jahil dengan kondisi itu, tidak tahu gitu. Wa in kana al-mustari jahilan bil hal, fa yathbutu lahul khiyar baina fashil bai wa baina imdahi. Maka dia punya khiyar, dia punya garansi untuk apakah membatalkan jual beli tadi atau kemudian misalnya dia lanjut nggak apa-apa gitu. Nah, itu berarti eh apa namanya? Itu dia punya khiar gitu. Li'annahu yalhaquhu dharar bi tafriqis shafaqah. Ya, karena bagi dia kalau lanjut, ya, kalau lanjut kan tentu apa, dia nggak boleh ya beli barang haram. Berarti kalau misalnya ditetapkan 1.000 ini sudah dua dua benda ini gitu, dua barang ini. 1.000, misalnya 1.000 berapa? Katakanlah pakai rupiah aja ya, 1 juta gitu kan, dapat barang ini. Nah, kalau dia lanjut nggak boleh, ya kan? Dia dia nggak boleh karena memang juga haram, ya. Tunggu. Hmm, ya, lanjut haram nggak boleh dilanjutkan juga karena ada barang yang tidak jelas tadi misalnya. Ya, kalau dibatalkan, ya, kalau dibatalkan, ya, juga eh, pertama, ya, pertama berarti kalau dibatalkan akan kena tafrik sofoko gitu. Yang tidak boleh dijual kan pada dasarnya yang haram aja, yang barang tidak jelas aja kan gitu. Yang lain kan sah. Ya, oleh karenanya berarti kena tafrik sofako. Konsekuensi kalau kena tafrik sofako itu, ya, berarti adanya kekurangan barang yang akan dia peroleh. Gitu. Artinya anggap aja itu aib, barang cacat. Kayak orang beli 1.000 biji barang, 100-nya cacat, misalnya 200 cacat itu kan rugi juga kan. Ya. Jadi dihadapkan pada dua kondisi tidak menguntungkan gitu. Ya, maksudnya kalau lanjut haram nggak boleh, kalau dia mundur ya kena tafrik safaqah tadi. Dan begitu. Oleh karenanya di situ dikatakan, ya, pasti akan ada doror yang akan didapatkan sama di dorornya itu tadi, ya, bahwa barang itu tidak akan sempurna dia dapatkan, ya, li'annahu yalhaquhu doror bi tafriqus safaqah fa yathbutu lahul khiyar bisa nafs, maka dia ada khiyar di situ karena kekurangan barang yang dia peroleh tadi. Jadi fa in ikhtara al imsaka fa yumsikuhu bi qistihi min saman bi itibari qimatuha bi itibari qimatiha. Jadi kalau misalnya dia memilih tetap melanjutkan, ya, eh maka oke, dia akan mendapatkan barang, ya, barang yang dia lanjutkan jual belinya tadi, tapi tentunya dengan harga yang ya nanti dinego lagi gitu, dia nego, ya, berapa kira-kira karena barang ini kan tidak semua dia dapatkan kan, dia nego di situ, ya, karena li'annahu lam yabdul jami'al iwat illa fi muqabalatihima, karena ya pasti seperti itu ya karena pada dasarnya tidak mungkin dia bayarkan semuanya sementara dia hanya nerimanya sedikit ya. Fala yu'khadz minhu jami'u tsaman fi muqabalati ahlihima. Jadi dia tidak akan mengambil semua yang sudah dia bayarkan tadi, ya, atau ya semua yang dia sudah bayarkan tadi, ya, fi muqabalati ahadihima tadi, ya, karena hanya dia mendapatkan salah satunya, tidak keduanya. Nah, wala khiyara lil ba'i li'annahu al-mufarrid fi bai'in ma la yahillu aw ma la yamliku. Nah, adapun bagi penjual apakah dia punya khiyar enggak? Nah, enggak, karena pada dasarnya khiyarnya hanya bagi pada pembeli. Penjual di sini tidak ada khiyar karena dia adalah orang yang teledor.
ya, teledor mufarid di situ, ya, teledor karena dia mau jual barang yang tidak halal misalnya atau barang yang belum dia miliki. Tidak halalnya apa? Uang itu bukan barang dia, dia jual misalnya, atau itu barang haram kok dijual padahal kan haram, ya kan? Karena kaidahnya adalah kullu ma haramallahu 'alal ibadi harrama, ya, bai'uhu. Jadi setiap yang kaidahnya setiap yang Allah haramkan terhadap hamba, ya, mau dimakan, mau dimanfaatkan, mau di apa gitu, maka menjualnya pun juga haram. Itu kaidahnya ya. Jadi semua yang Allah haramkan itu pasti haram untuk dijual belikan, ya. Jadi semua yang Allah haramkan. Itu kaidahnya seperti itu. Nah, lalu wa in kana mustari aliman. Nah, kalau tadi kan mustarinya yang jahil nih, tidak tahu kondisi barang itu yang dijual belikan. Gimana kalau dia tahu? Nah, kalau dia tahu ya udah, tidak ada khiyar. Berarti dia terima dengan kekurangan tadi itu. Barang anggap aja barang cacat. Barang ini. Jadi wa in kana mushtari aliman bil hal fala khiyara lahu kama law ishtara ma'iban aliman bi aibihi wa yalzamuhu izzatahu min sahibi i'tibari qimatihima. Nah, jadi kalau misalnya si mushtari pembeli ini tahu itu kondisi barangnya begitu. Oh, satu halal, satu haram, satu atau satu ini memang bukan milik dia nih, bukan milik penjual, milik orang lain gitu kan. Oke, berarti dia tidak ada khiyar itu. Nggak boleh dia bilang, wah saya kan apa namanya nggak tahu, wong dia tahu gitu kan. Ya, saya minta khiyar misalnya, saya ditipu. Dia tahu itu barang gitu, barang masalah, ya kan. Nah, oleh karenanya, kalau dia disamakan seperti orang yang membeli barang yang ada aibnya, dia tahu itu barang itu ada cacatnya gitu kan. Maka berarti dia hanya menerima barang yang menjadi milik dia yang benar aja. Misalnya tadi barang halal, satu barang haram, ada satu barang itu benar-benar milik si penjual, yang lainnya milik si pembeli dan dia tahu itu, sengaja dia beli, ya kan? Ada yang nuntut misalnya dan seterusnya. Ya, maka nah malah dalam kita lanjut ya. Nah, dalam kondisi seperti itu ya, tentunya dia hanya diwajibkan hanya mendapatkan bagian dia yang dari yang benar tadi. Maksudnya halal, yang halal uang yang dapat, terus yang apa? Ya, apa yang menjadi barang si penjual tadi, barang orang nggak termasuk kan gitu, berarti dia ada kekurangan yang akan dia dapatkan gitu kan, ya kira-kira seperti itu ya. Tapi jual belinya tersasa. Oh enggak, mbak, uang ini kembalikan yang sah itu yang itu tadi, yang barang yang apa, barang yang halal, dan barang dia itu boleh dijual kan gitu ya, diambil. Betul. Itu tafrik sofa sosho, ya, pilih tidak. Nah, gimana kalau misalnya tafrik sofo yang kedua, ya, pemutusan akad, pemisahan akad kalau sudah berjalan atau sudah akhir nih, gimana? Nah, wadzalika bi an yajma'a baina halalaini katsaubain. Nah, ini contohnya atau gambarannya untuk pemisahan akad yang sudah dawam dan juga intiha. Misalnya nih, orang tahu ini barangnya halal kok, ya, yang dia beri dua dua barang ini gitu kan. Dua-duanya halal, kepemilikannya benar juga misalnya. Ya, makanya wadzalika bi an yajma'a baina halalaini katsaubain. Ya, misalnya orang yang membeli, ya, sesuatu dari dua barang ya dibeli dua-duanya yang halal seperti dua pakaian misalnya, akan tetapi sumayat lafu ahaduhuma qabla al-qabdi, ya, tetapi ya dia beli dua barang nih, dua pakaian misalnya, tapi sebelum ada serah terima atau al-qabdu itu, dan qabdu itu kan menunjukkan sempurnanya, telah sempurnanya jual beli, lalu salah satunya rusak, lalu gimana? Ya, fayan fasihul bai'u fit talif, maka ya, eh, barang yang rusak itu yang difasak, yang dibatalkan, ya,
sementara yang lainnya tetap sahih, tetap lanjut. Itu yang dikuatkan di mazhab. Nah, sekalipun wa in lam yakbidhu wa tafarraqa safqah, ya, sekalipun dia belum sebelum qabdu, ya, belum bisa terima, dan eh, telah dipisahkan tuh akadnya. Tadi kan akadnya beli dua, ternyata satu rusak, jadinya akadnya secara otomatis jadi beli satu. Nah, wa yatakhayyar al-mushtari. Nah, dalam kondisi seperti itu, ya, mushtari, pembeli, yang pembeli itu diberikan hak pilihan. Apakah mau membatalkan atau melanjutkan ijazah. Nah, fa'in ajaza, berarti dia membolehkan tadi adanya tabrik safaqah tadi kan, tentunya. Nah, fa'in ajaza fayadfa'u ihsatahu minal musamma bi'tibari qimatiha, maka ya dia cukup membayar apa yang memang eh, harus dia bayar, separohnya aja tadi misalnya, yang satunya aja. Itu yang dia bayar. Ya. Nah, kalau misalnya sudah dibayarkan gimana? Ya dikembalikan sama si penjual. Nah, ilian saman kotuza alaihi ma fil ibtida. Karena memang bisa jadi memang harganya pertama sudah dibagi kan dari awal ibtida. Harga ini segini, harga ini segini kan gitu bisa juga. Ya. Lalu kemudian wayuk samu alaihi ma, sehingga kemudian bisa dipisahkan tuh atas barang itu. Nah, faya buko kadzalika ba'da halaki ahadihima. Demikian juga ya, itu bisa juga terjadi setelah salah satunya hancur, itu barang rusak. Hadza idza kana tafriqu ghairu ikhtiyari. Ya, ini bisa jadi kalau misalnya ini memang kerusakan ini karena musibah, satu jatuh terjatuh gitu kan. Ya kan? Oh, rusak, tiba-tiba akhirnya ya rusak, kalau dia pakaian misalnya satunya ya kena, ya sobek, kena apa gitu kan, gairu ikhtiyari gitu ya. Nah, fa in kana tafriqu ikhtiyarian, ya kaman ishtara thawbain fawajada bi ahadi ma'aiban. Kalau misalnya dia eh, ikhtiyari, ya, tafriknya itu ikhtiyarian. Apa itu tafrik ikhtiyarian? Memang sengaja, nah, istilah ikhtiarin itu maksudnya, ikhtiarian itu misalnya dari awal pas dia mau beli, ya, dia tahu, oh ini ternyata salah satunya aib gitu, ada cacat barangnya. Nah, fala yajuzu lahu ifraduhu biraddi fil azhar. Nah, pada kondisi seperti itu dia tidak boleh menolak memisahkannya satu saja, misalnya dia beli ketika dia sudah tahu dari awal. Ini yang dipegang oleh mazhab Syafi'i, ya, yang sahih gitu. Nah, wa in qabidal mushtari ahad al mabi'ain walam yakbid al akhar. Gimana kalau misalnya mushtari, pembeli ini beli dua barang, dia baru terima satunya, yang satu belum, kan begitu. Ya, kemudian ternyata barang yang dia sudah terima ini rusak, fatalifal maqbud, ya, wa ghairuhu lam yasbut lil mushtari, fatalifal maqbud wa ghairuhu lam yathbut lil mushtari al khiyaru fi ma talifa fi yadihi wa tafarraqa as-safqa wa yajibu 'ala al mushtari hissatul maqbud min as-saman li'anna al aqda istaqarra biqabdihi. Apa yang terjadi? Apa yang harus dilakukan ketika misalnya yang sudah sampai itu barang yang sudah dipegang, sudah serah terima itu rusak, ya, sementara yang satunya, yang lain itu belum, kan gitu ya. Nah, lam yasbut lismari al khiyar fi matali fa fi yadih. Maka bagi oh apa dalam kondisi seperti itu, ya, bagi si penjual, pembeli itu tidak punya khiyar, ya, terhadap apa yang rusak tadi padanya. Artinya ya itu kondisi seperti itu, lalu terjadi namanya tafarruq as-safqah, pemisahan safqah, ya, akad. Nah, maka apa yang wajib bagi si
si pembeli itu wajibu 'alal mushtari hissatul maqbud minas tsaman. Wajib bagi dia untuk membayar eh, apa namanya? Ya, eh, harga dari apa yang sudah sampai barang itu padanya ya. Li'anal aqda istaqarra biqabdihi, karena akad itu sudah dianggap sudah terjadi, sudah selesai setelah barang itu sudah diterima. Artinya kalaupun rusak itu sudah domannya dia, si mustari gitu. Walaupun satunya belum ya, gitu. Iya. Kalau misalnya bagian dari garansi Ustaz, kita menjual barang sudah clear itu atau sudah sempurna. Kemudian pada saat mau dipakai barang itu rusak. Nah, apakah bisa dikembalikan atau kita sebagai penjual mengganti barang tersebut? Di di awal barangnya masih Iya, maksudnya tidak ada masalah sampai tidak ada masalah. sudah saat terima, Mas. Setelah dilihat barang itu ternyata cacat ya. Iya, Misalnya bawaan pabrik ya. iya. Berarti masuknya hiar aib itu. Ini bagaimana mekanismenya, Ustaz? Mekanismenya dia bisa kembalikan barang itu karena hiar aib ya. Yang namanya hiar aib dia pada dasarnya tidak ada batasan waktu seperti khiar majelis, berarti hanya di majelis. Kalau khiar syarat berarti maksimal 3 hari, ya kan? Kalau misalnya yang bisa dituntut oleh si pembeli ya. Kalau misalnya oh ternyata si penjual bilang yaudah saya kasih garansi sekian hari, nah itu berarti al muslimuna ala syurutihim, muslim terikat dengan syaratnya. Tidak ada masalah karena 3 hari itu khiar syarat itu artinya adalah garansi yang memang menjadi haknya si pembeli gitu loh, yang dia bisa nuntut gitu. Nah, kalau hiar IB, dia kapan benar-benar dia mendapati barang itu cacat, memang bukan karena pemakaian ya, Iya. karena memang dari pabrik, nah bisa nuntut di situ. Gitu. Tapi kalau sekarang garansi itu ada ketentuannya. Iya. Ya, misalnya karena cacat apa, oleh karena ulas sendiri, terus saja Jatuh gitu. Ya, intinya ya kalau yang muktabar secara syar'i garansi itu adalah dalam kasus yang memang sejak rusak dari sananya, bawaannya, pabriknya, yang bukan karena pemakaian atau kita jatuhkan atau karena apa dan seterusnya, ya. Dan itu sebenarnya bisa kok diketahui kalau emang barangnya cacat, kan gitu. Iya. Atau misalnya ada unsur penipuan di sana. Ini katanya baterainya tahan, oh ada garansi 5 tahun, tahu-tahunya jebol 1 tahun. Nah itu bisa nuntut juga tuh, karena al muslimuna ala syurutihim. Ketika dia ngasih garansi kan pada dasarnya dia harus jujur dengan itu gitu. Dia menjamin bahwa memang ini tahan kok segitu gitu. Kecuali memang ternyata setelah di apa dilihat ada pemakaian yang tidak wajar misalnya ya, atau maksudnya ada pemakaian yang tidak wajar tuh terhadap barang itu sehingga kemudian mengakibatkan misalnya komponen baterainya nggak tahan, berarti bukan tanggung jawab si perusahaan. Itu sudah kita bahas juga sih bahasan domain ya sebelumnya itu, bahasan domain. Assalamualaikum. Oh, ya. Kita lanjut ya, kalau gitu ya. Yang ketiga, asalis tafriqu safqati inda ikhtilafil ahkam. Nah, sekarang pemisahan akad jual beli ini kan kasusnya punya softco ini dua barang yang kita beli ya. Dua barang yang kita beli. Itu core-nya di situ. Nah, sekarang persoalannya kita harus pisahkan nih akadnya atas dua barang itu karena memang ternyata persoalannya karena terdapat ikhtilaf, perselisihan antara kalau sini perbedaan hukum gitu ya, inda ikhtilaf al ahkam. Nah misalnya contohnya apa,
idza jama'al aqid baina aqdain mukhtalifai al-ahkam fi safqah wahidah kan yaqul. Ya, ini misalnya ada hukum akad yang berbeda nih. Ya, contoh misalnya orang yang apa namanya? Yang berakad ini dia kumpulkan tuh antara satu akad eh apa? Ya, satu akad nih, satu sewa, satu jual beli, tapi di satu akad. Kan gitu kan? Ya kan? Misalnya jadi apa? Idza jama'al aqid baina aqdain mukhtalifai al-ahkam fi safqatin wahidah, ya. Ketika seorang yang berakad, ya misalnya si penjualnya atau si penyewanya, maaf, yang menyewakan, dia mengumpulkan antara dua akad yang berbeda secara hukum dalam satu akad. Seperti dia bilang ke Anjakul, ajar tuka dari syahran. Saya akan sewakan rumahku ini kepadamu 1 bulan. Kan gitu ya. Dan lalu dia bilang wabi tuka saubi hadza bidinar, dan saya jual kepadamu pakaianku ini, satu kemejaku ini dengan 1 dinar. Gitu. Nah, itu kan dua akad hukum yang berbeda itu. Satu ijarah, yang sewa, satu jual beli. ya satu jual beli. Ya. Nah, di mazhab Syafi'i itu dikatakan sahha al-aqidan, ya, fil adhar. Dikatakan sah dua orang yang berakad itu dalam di mazhab Syafi'i. Nah, ini salah tulis ini kayaknya ini. Wayaksutu ini harusnya wayaskutu. Tapi saya lihat dulu sebentar. Oh, oh iya, mungkin wayaksutu. Maksudnya dipisahkan ya secara harganya untuk masing-masing barang tersebut, ya gitu. Dibagi gitu harganya masing-masing barang tersebut. Misalnya satu sewa berapa, yang satu berapa, satu iya gitu. Nah, fal akidan mukhtalifan fil ahkam li istirati taukid fil ijarah. Maka dua orang yang berakad itu, ya, al-akidan itu berbeda. Berarti berbeda dalam hukum kan. Ya, karena li istirati taukid fil ijarah, karena kita tahu ya bahwa yang namanya maaf, ini bukan al-akidan ya, salah lihat tadi. Al-akdan, al-akdan, maunya dua akad itu berbeda secara hukum kan. Kalau ijarah ada syarat taukid di situ. Sewa kan ada syarat waktu di situ kan. Ya, fil ijarah. Sementara kalau dalam jual beli kan nggak boleh eh, apa ada syarat waktu. Nggak mungkin kita bilang saya jual ini kepadamu 1 tahun. Nggak mungkin. Namanya yang namanya jual beli adalah apa tamlik, penyerahan kepemilikan. Nah, kan begitu, berarti di sini menunjukkan akadnya ini berbeda kan? Satu akad ijarah dan satu akad jual beli, dan ini tentu berbeda gitu loh. Nah, eh, jadi wal ijarah tanfasihu. Maka gimana dengan keadaannya seperti itu? Maka ya ini juga berlaku tafrik safaqah tadi, karena ada mukhtalif tadi. Berarti harus dipisahkan tuh akadnya kalau ada orang melakukan akad seperti itu. Maka ijarahnya itu ya akan dibatalkan dengan rusaknya apa bitalaf, ya, dengan rusaknya misalnya dianggap bitalaf itu kan misalnya dianggap eh, apa ya karena bertentangan ya dengan jual beli, ya, sementara jual beli tidak. Nah, jadi kalau jual beli kan kepemilikan, karena kan judulnya ini kita jual beli nih, ya kan? Kan nggak mungkin itu disamakan gitu loh. Kalau ijarah itu namanya sewa, ya, bukan jual beli. Oleh karenanya, makanya dianggap rusak, ditalaf itu, dianggap talaf. Maka eh, dia dibatalkan akad ijarahnya, tetapi yang jual belinya tetap sah. Kan begitu ya, jual belinya yang pakaian tadi sah, yang ijarahnya 1 bulan rumah itu dibatalkan, tidak sah. Gitu. Nah, wa misluhu al ijaratu wassalam. Misalnya demikian juga misalnya kalau ada orang
satu pakai akad ijarah, ya, dan satu akadnya salam. Ya, kita tahu ya, salam ini kan kita udah bayar duluan ya, barangnya nanti ya, kan begitu. Nah, kalau sewa, ya misalnya kita gunakan barangnya, misalnya kita nyewa rumah, ya kan, bisa juga bayar di depan, bisa juga bayar di belakang juga nggak ada masalah gitu kan, tergantung akad. Ya, tapi kan itu bukan pindahan kepemilikan, ya kan. Tapi tentu berbeda kalau salam, walaupun bayar depan barang belakangan, tetap aja pemindahan kepemilikan, ya kan. Tetap juga namanya jual beli. Nah, contohnya lah misalnya, contohnya kan yakul, seseorang bilang, ya, ajar tuh kadari syahra. Saya menyewakan barang apa rumahku ini 1 bulan kepadamu. Nah, sementara kemudian eh, akad berikutnya dibilang wabi'tuka sa'aqamhin fi zimmati salaman kata. Ya, saya menjual kepadamu 1 sa'. 1 sa' itu 2,5 kg ya. Gandum secara salam. Jadi fi zimmati katanya. Fi zimmati itu maksudnya ya dalam tanggunganku gitu loh. Ya, maksudnya saya secara pribadi. Nah, secara salam dengan harga kaza sekian misalnya. Dia bilang gitu. Ya. Nah, tentunya di sini ada perbedaan. Jadi wal ikhtilafu bainahuma fi istirati qabdil iwad fil majlis bis salam dunaha wa kadza idza ba'a thawbain bidinar. Nah, jadi ada tentu ada ikhtilaf di situ di antara masing-masing ya. Masing-masing jual beli tersebut ataupun yang satu ijarah ya. Pada apa? Pada fi istirati qabdil iwad, pada pensyaratan serah terima tadi iwad. Ya, kalau misalnya sewa tentu bisa saja dia disyaratkan di depan atau di akhir, ya. Tetapi kalau eh eh, ya rahmukallah. Nah, kalau di sini kan masalahnya kalau dalam konteks ini disyaratkan iwat itu diberikan di majelis akad kan begitu ya, ya kan di majelis akad gitu. Demikian juga eh sementara salam ya. Jadi nah fil majis fisalmi dunaha. Maksudnya kalau salam itu kan disyaratkan harus uangnya itu diberikan di majelis, tidak bisa ditunda. Kalau ijarah kan mungkin kan bisa dibayar depan di majelis atau kemudian dibayar belakangan. Nah, itu kan pasti berbeda. Nah, ya kan? Oleh karenanya eh ya ini akad yang nanti akan terjadi tafrik itu. Nah, wa kadza idza ba'a thawban bidinar wa syarat al-khiyar fi ahadihima duna al-akhar sahal akidan fil azhar. Demikian juga misalnya ya, idza ba'a thawbain bidinar, ketika orang itu menjual 2 buah pakaian kemeja misalnya dengan 1 dinar dan dia mensyaratkan khiyar ya di salah satunya. Dia jual 2 tapi khiyarnya garansinya cuma 1. Ya. Nah, ini juga di mazhab Syafi'i dianggap sohal akidah fil adhar. Sahih, ya. Eh, apa namanya? Maaf, al-aqdan. Ya, 2 akad itu, ya. Di mazhab Syafi'i. Li'annahu laisa fi as-safqati aktsar min ikhtilafi hukmil aqdain. Karena ya, li'annahu laisa fi safqa aktsar min ikhtilaf hukmil aqdain. Karena pada dasarnya dalam akad jual beli tersebut ya tidak terjadi perbedaan hukum yang banyak ya maksudnya ya. Jadi 2 akad tadi itu ya. Begitu fil aqdain. Nah, maksudnya tidak ada perbedaan yang signifikan di situ ya. Sehingga eh ya kayak orang misalnya kasih garansi, saya garansinya cuma bagian ini doang gimana? Tapi saya apa ya? Kalau untuk ya, kalau ini kan harus 2 barang ya. Contohnya misalnya, ya dia bilang ya kamu beli 2 handphone, ya saya garansi cuma satu. Sah nggak? Sah gitu. Di mazhab kayak gitu ya, di mazhab itu sah. Ya. eh jadi wahada la yamna usihatal aqd, ini tidak
tidak mencegah dari kesohihan akad tersebut, kama law jama' fil bai' baina ma fihi syuf'ah wa baina ma la syuf'ata fi. Misalnya kalau orang menjual dua barang, yang ini ada syuf'ah, yang itu enggak. Apa itu syuf'ah? Syuf'ah itu pembagian kepemilikan. Ya, misalnya oke, barang yang ini ada milik saya mau jual separohnya aja. Berarti saya punya hak syuf'ah gitu. Berbagi syuf'ah itu dari kata syafa'. Syafa' itu gamba apa? Lawannya witir. Witir kan ganjil. Syafa' itu gak genap. Berarti syuf'ah itu maksudnya hak syuf'ah, eh, barang satu kayak rumah dua tingkat, ya ada kepemilikan saya di situ, ada pasiful di situ, ya kita tempatin barang gitu, satu di atas satu di bawah. Nah itu kayak gitu. Kalau dia jual rumah ada satu ada syuf'anya, yang satu enggak, sah nggak sah, nggak ada masalah. Tapi ya syarat ketentuan tadi itu penting. Ini juga penting ya, menurut saya juga, kita kita apa namanya, kita pahami ya. Nanti saya ini bentar. Nah, kita lanjut dulu. Nah, wa idza jumi'a baina nikah wa idza jumi'a baina nikahi wal bai'. Gimana kalau misalnya dalam satu sofko itu berkumpul di situ antara akad nikah dan akad jual beli? Iya, ya dan barang. Iya. Misalnya gimana tuh? Misal qauli, zawajtuka ibnati wa bi'tuka thawbi bi alfin. Ya, saya nikahkan kamu dengan putriku dan aku menjualkan bajuku kepadamu dengan 1.000. Ini 1.000 dinar mungkin ini. 1.000. Ya. Ya, ini tidak ada perbedaan pendapat, sahih nikahnya. Akadnya. Berarti multi akad ya, bukan Ustaz ya. Nah, ini tak jelasin dulu ini namanya multi akad ini, atau la bai'at ini fil bai'ah, itu kebanyakan juga orang sana juga itu. Baik. Jadi kita lanjut dulu ya, nanti kita jelas dulu ya. Nah, jadi sah nikahu qaulan wahidan. Pernikahannya sah, ya. Itu tidak ada perbedaan pendapat karena dikatakan qaulan wahidan. Seluruh ulama Syafi'iyah itu sepakat. Li'annahu la yabtul bi fasadil iwad. Karena padanya ya dia apa yang apa yang membuat batal, ya. Karena pada dasarnya itu tidak batal gitu ya. Li'annahu la betul, dengan iwatnya dianggap fasad gitu. Maksudnya apa? Ya, orang satu menikahkan, maksudnya satu menikahkan, kemudian saya menjual kan begitu kan? Saya menjual barang dengan 1.000. Nah, persoalannya di sini nanti akan kemudian apa namanya, akan dilihat itu kemeja satu penggal 1.000 dinar, gitu kan? Nah, orang bilang 1.000 dinar ini ya itu dianggap iwatnya dari jual apa sebagai maharnya gitu, gitu kan? Bergabung sama harga barangnya kan gitu. Nah, oleh karenanya di sini dikatakan tetap sah walaupun iwatnya itu dianggap fasad tadi. Dianggap fasad kenapa? Karena itu berarti sama saja kayak orang nikah, maharnya itu dia tidak sebutkan di awal, nikahnya sahih gitu. Maka kalau misalnya ini dianggap sebagai mahar, berarti maharnya fasad, tapi nikahnya tetap sahih. Oke? Maka apa yang terjadi? Nanti akan berlaku yang namanya mahar misil. Akan diberlakukan mahar misil ketika dihitung memang ini urfnya pakaian itu harganya berapa sih? Ya kan? Dinilai nanti. Kemudian harga apa? Orang ini kalau nikah dengan wanita ini strata sosialnya begini dan seterusnya, itu kira-kira mahar misalnya berapa? Nah, kan begitu tuh. Nah, kalau ternyata sama, seimbang, nggak ada masalah, berarti nggak ada masalah berarti. Ya kan? Jadi eh wa yasihul bai'u fil asah. Ya, di mazhabnya Syafi'i ya dianggap itu jual belinya sah, ya fil asah.
Wa yuwazza' al-musamma ala qimatil mabi' wa mahar misil. Jadi akan dibagi-bagi tadi itu apa yang disebut dengan harga harga jual belinya tadi, barang tadi 1.000 dinar tadi misalnya, ya, dan juga itu berapa, dilihat ini barang ini harusnya berapa harga normal wajarnya berapa, ya kan? Maka sisanya itu dianggap sebagai mahar misil. Ya, itu kayak gitu tuh. Nah, fa in nukisat hisatun nikah. Lalu gimana kalau ternyata dihitung harusnya orang dengan segini mahar misilnya segini, tapi kurang, gitu, kurang kan? Ya, dari mahar misil. Maka tetap di situ akan ditentukan berdasarkan mahar misil. Artinya kalau kurang berarti dia harus nambah berapa? Kekurangannya hingga sampai mahar misil. Bisa ya? Praktek seperti itu bisa dimaksud. Selama mengikuti akad nikah ada. Iya, iya. Ada sih faktanya tapi jarang. Ada faktanya jarang, tapi jarang orang lakukan. Tapi perihal mahar misil itu ada masanya dia berarti subjektif kan? Maksudnya ngelihat tadi kan ngelihat orangnya. Oke. Mahar misil itu berlaku ketika dia sudah ajak istrinya hubungan badan. Maka berlaku baginya mahar misil. Tapi kalau yang tadi kalau orang strata sosial segini kayaknya kurang nih. Itu kan mengukur Subjektif ya subjektif maksudnya. ya. Ya, itu bisa dilihat dari tempat tinggal dia di mana. Kan beda tuh tinggal di kota, di desa. Orang yang berpendidikan tidak, misalnya kan gitu kan. Atau dilihat dari biasanya saudaranya atau keluarganya kalau nikah berapa. Nah, kan bisa ditentukan dari situ. Makanya kalau ada keributan kodi, kembali ke kodi. Kayak gitu. Ya, kira-kira gitulah. Allah alam biasa. Atau kalau enggak ya nanti tinggal keridoan si wanitanya. Ya, kira-kira gitu ya. Nah, lalu kemudian ta'adud as-safqah. Gimana kalau safqahnya ada macam-macam? Ada bilangan, maksudnya bukan hanya satu safqah. Nah, ini kita lihat dulu nih, ada 3 macam ini. Ada 3 suar. Wa yulhaqu bi tafriqi safqah hukmu ta'adud as-safqah. Jadi di apa? Hukum sebut tafriq safqah, pemisahan akad tadi, ternyata di sana ada macam-macam safqah. Maka dia ada 3 model di sini. Yang pertama, ta'adud as-safqa bi tafsil tsaman. Ya. Safqa, akad jual beli yang uh, bermacam-macam, maksudnya ada berbilangan, bukan cuma satu safqa. Dengan merinci harganya atau saman, ya, harga yang dibayarkan. Atau lebih jelasnya lihat contoh ya. Misalnya dia mengatakan bi'tuka hadza tsauba bi alfi. Saya menjual sepotong baju ini dengan 1.000. Anggap aja 1.000 dinar. Mahal ya. Nggak apa-apa lah, pakai mahal dah. Lalu kemudian wa hadza tsaubu bimi'ah. Ya. Dan satu potong pakaian ini 100. Dia bilang gitu. Nah, ya. Lalu kemudian masih penjual pembeli ini bilang saya terima, oke, gitu kan. Wa qabila mushtari sahal aqidan al aqdan. Ya, jadi wa hadza asau bimi'ah. Ya. Itu Iya. ya. Nah, sahal aqdan. Ini anggap 2 akad ini ya. Ini sahih. Sawa'un fasal al-mushtari fil qabul au jama'a fi. Dianggap sah 2 akad ini ya, meskipun misalnya si pembeli ini dia melakukan pemisahan, ada waktu jarak. Ahlan wa sahlan. Tatbik itu wasarau ya. Masya Allah. Ahlan wa sahlan. Ahlan. Ya, bi Om siapa Aditya. Ya,
Baik, lanjut ya. Maaf. Nah, em, jadi apakah si pembeli ya dia melakukan fasal ya pemisahan terhadap barang yang ini sama barang ini kan dua ini ingat ya masih dua barang ya itu kan tafrik sofko jadi barang ini 1.000 dan saya menjual barang ini 100. Padahal barangnya sama. Beda Oh, barang ini beda, dua beda. barang dua barang ya lalu langsung eh, si mustarinya itu bilang saya terima ya akadnya dua akadnya sah berarti barang itu ini 1.000 yang barang ini 100. Nah, itu akan sah meskipun ya si mustarinya itu si pembelinya itu eh, dia memisahkan tuh dalam qabul barang ini ya dia bilang saya bayar barang ini ya saya beli barang ini atau saya setuju dengan barang ini harga 1.000 atau yang ini harga dan ini harga 100 atau dia kumpulkan saya terima semuanya gitu kan 1.000 dan 100 boleh itu Pokoknya qabil tuhuma misalnya dia bilang ya oke saya terima keduanya yang singkatnya kan begitu kan qabil tuhuma au qabil tu atau dia bilang aku terima ya walahu raddu ahadihima bil aibi dunal ahad nah kalau misalnya salah satunya ada aibnya terjadi cacat gitu barangnya ternyata maka dia kembalikan yang lain tidak artinya tetap sofkonya apa jual belinya itu tetap sah kan begitu kan ya nah walau qabil mustari thawba bi alfin tetapi kalau misalnya dalam kabulnya dia bilang si mustarinya pembelinya itu bilang oke saya terima yang 1.000 saja lam sih karena ijabnya dua-dua tadi kan dua dia hanya jawab satu berarti tidak ada muafakoh di situ tidak selaras antara ijab sama qabul nah makanya di sini dikatakan ya tidak sah karena li'anal qabul lam yuwafiq al ijab karena qabulnya itu tidak sama dengan tidak muwafaqah tidak mutabik dengan ijab ya antara ya kayak misalnya si penjual jual barang apa dia bilang saya beli barang apa kan berbeda kira-kira kayak gitu ya ya karena memang ijab dan qabul itu harus selaras pada jenis bilangan ya dan macamnya nah jadi fa'inal qabul yatarattab 'alal ijab. Karena qabul itu dia akan berkonsekuensi kepada ijab. Nah, kedua, ta'adud safqa bi ta'adudil bai'. Ada safqa yang bermacam-macam maksudnya bukan hanya satu safqa, bukan hanya satu akad ya. Safqanya bisa banyak dalam jual beli itu, tetapi pembelinya banyak juga. Penjualnya banyak. Nah, pembeli banyak nanti di bawah. Yang ini penjualnya banyak. Ya, misalnya contoh ya eh, dua orang berkata kamalau qala isnan bi'na kahadza bikaza. Dua orang yang penjual nih saya datang pembeli Om Reno saya sama Arif ya. Kami berdua nih bilang bi'na kahadza mari bi'na kahadza bikaza. Ya kami jual barang ini dengan harga segini. Sama-sama ngomong gitu. Gitu kan? Wal mabi'u mushtarakun bainahuma. Nah, bainahima. Ini barang ini ya, kitab ini saya sama Arif ini milik kita berdua gitu loh. Mustarik. Barangnya satu. Iya, satu. Ya, itu. Kemudian faya kebalu minhuma ya. Lalu kemudian si pembeli itu bilang, "Oke, saya terima dari kalian berdua." Gitu kan. Nah, walahu raddu nasibi ahadima bil aib. Kalau misalnya ya, ini barang ya eh ternyata ada aibnya, ya bingung juga ya kalau misalnya kayak buku kayak gini kan. Ya, kalau misalnya barangnya yang memang bisa kan ada barang yang bisa dibagi ya, kan, tapi dihitung satu. Ya, misalnya kalau dia contoh
Saya sama Arif ini anggap aja kitabnya 2 jilid, ya. Tapi satu paket. Ya, untuk 2 jilid itu satu paket oleh gitu. 2 jilid itu maksudnya ada 2 biji kitab kayak gini, tapi itu sama kitab Al-Mu'tamad. Ya pengen biar kita bisa barengan bisa pelajari semuanya. Saya beli 2 nggak cukup uangnya. Rip, kamu kan suka belajar nih. Kita kuliah belajar bareng gitu kan. Ya, kita beli berdua. Ada beli satu, saya beli satu. Nanti kalau udah punya uang dijual lagi gitu maksudnya. Enggak, jual guyon. Maksudnya guyon para ulama itu ada yang sampai jual kitab gitu kan nggak punya uang. Kayak gitu guyon ya. Nah, jadi ibaratnya kita berdua nih ya, pemiliknya ya, ada 2 jilid kan gitu kan. Ya, misalnya ini jilid lengkap kitab 2 jilid gitu kan kita jual. Oke. Nah, ternyata setelah kita jual ada aib, ada cacatnya di buku-buku ada cacat tuh punya Arif gitu. Nah, yang seperti ini ya punya Arif boleh dikembalikan. Punya saya jadi dijual beli gitu. Ya. Kalau misalnya walau qabilal mushtari nasiba ahadi ma binisbis saman lam yasihu fil asah. Nah, di mazhab Syafi'i dikatakan kalau misalnya mustari ini ya dia terima ya bagian salah satunya ini tapi dengan separuh harga itu dianggap tidak sah jual belinya. Ya, kenapa li'anna lafdha yaqtadi jawabahuma jami'an? Karena di sini ta'adud al-bai ini yang mengharuskan di situ kata iktida ya yaqtadi jawabahuma jami'an itu berarti dia konsekuensinya dia harus semuanya gitu loh. Ya, semuanya ya. Itu karena kasusnya masing-masing menawarkan tadi. Hmm. Hmm. Ya, tapi ini kasusnya beda. Kasusnya ini karena akadnya barang tadi berserikat, ya bisa dibagi. 2 orang menawarkannya langsung, ya kan? Tapi ternyata setelah dilihat salah satunya ada cacat. Karena konsekuensi dari akad model kayak gitu yang menawarkan 2 orang tadi, maka jawabnya harus untuk 2 orang. Jadi tidak bisa dia bilang ya udah saya terima aja bayar separuhnya aja karena separuh resminya jadi satu aja jadi 2 kan rusak gitu misalnya nggak bisa kalau mau ya akad lagi yang baru dipisahin aja lagi ya dari awal gitu misalnya punya saya yang bagus itu ternyata cacat ya udah Beli yang bagus aja. iya atau dia bikin akad baru lagi diturunin lagi harganya nah kayak gitu bisa ya baik kemudian yang ketiga ini ta'adud as-safqah ini dengan ternyata pembelinya yang banyak. Kalau tadi penjualnya yang banyak, ya. Kalau tadi penjual 2 orang, ini pembelinya gimana kalau 2 orang misalnya? Iya, Om Reno-nya ada patungan Om Zaki. Beli ya. Misalnya. Jadi kama law qala saksun lisnain. Misalnya seseorang berkata kepada 2 orang, bi itu kuma biasa. Ya, Arif nih bilang sama Om Reno sama Om Zaki pembeli ya. Saya menjual kepada kalian berdua ini barang ini misalnya. Oke. Ya, bikaza dengan harga sekian. Kemudian keduanya bilang, ya kami terima. Gitu. Ya, dan ini secara zahirnya sah akadnya. Ya, sahal akdu fil adhar. Walau qabila ahaduma nisfahu binisfi saman lam yasih. Kalau misalnya ternyata kan penawarannya pada mereka berdua. Tapi yang jawab 1 orang dan lalu bilang ya udah saya mau beli tapi separohnya aja ya. Gitu ya. Saya beli separohnya aja dan harganya separoh misalnya. Lam yasih, tidak sah. Gitu. Ya, dan ini sebagaimana tadi karena memang harus selaras kan begitu. Dia nawarkan berdua berarti jawabnya harus berdua dan sempurna. Bisa paham ya? Kalau saya nawarin ke Om Ran dan Om Zaki, pasti dua-duanya harus jawab. Kecuali kalau saya nawarin ke Om Zaki doang. Iya, betul.
Karena dibilang saya jual kepada kalian berdua. Gitu. Baik ya. Nah, yang berikut ini istilah al-mutabayyi'ain khamisan. Ini bagian terakhir. Insyaallah kita selesai bab ini ya. Sampai kemudian bab apa al-babur rabi kalau nggak salah itu ya. Al-matlab rabi ya, subbab yang keempat ya kalau nggak salah. Itu baru jenis-jenis jual beli insyaallah. Ya, anwaul buyu nanti macam-macam jual belinya. Selesai kok itu. Nah, khamisan ikhtilaful mutabayyi'ain. Ya. Ini terjadi apa namanya perselisihan orang yang melakukan jual beli ya mutabayyi'ain. Nah, idza tafaqal mutabayyi'an ala sihhatil bai' tsumma ikhtalafa fi kaifiyati kal ikhtilaf fi qadri saman fadda'a al-ba'i asyrah wal mushtari tis'ah au ikhtalafa fi jinsi saman ka qaulil ba'i bi dhahab au dinar ya wa qala mushtari fiddah au lirah au ikhtalafa fi sifati saman au dinar kuwaiti au dinar urduni dan seterusnya. Nah, kalau terjadi pertama dua orang yang melakukan akad jual beli ini sepakat ya, terjadi kesepakatan. Jadi idza tafaqal mutabayyin ala sihatil bai'. Ya, mereka sudah jual beli, mereka sudah sepakat, tapi ternyata mereka terjadi perselisihan itu dalam tata cara. Ini kita sebut kaifiyah misalnya ya, dalam hal menentukan besaran nilai berapa yang harus dibayar gitu kan. Ya, misalnya contoh penjualnya bilang ya 10 anggapnya 10 dinar misalnya. Terus si pembeli bilangnya 9 gitu kan. Atau misalnya istilah mereka berselisih pada jenis harga. Jenis harga itu misalnya oke, sama-sama 10 misalnya, tapi satu pakai emas, 10 emas, 10 gram. Yang sepatu 10 dinar misalnya. Beda juga ya, sebenarnya beda juga tuh. Ya, atau misalnya dia bilang satu emas itu maksudnya ya misalnya 10 ya. Atau yang satu di dinar. Atau memang maksudnya dia bilang pakai emas atau dia bilang pakai dinar, sementara si apa pembelinya bilang pakai perak, ya pakai perak atau pakai lira ya lira uang Turki lira ya misalnya atau pakai rupiah pakai dolar, nah ada khilaf tuh misalnya di situ ya akadnya pakai dolar selisih karena nggak jelas tadi pakai apa gitu ya. Ini antara pakai dolar atau pakai rupiah. Misalnya gitu. Nah, atau ikhtilaf mereka berselisih pada sifat dari harga itu. Misalnya apakah pakai dinar Kuwait atau dinar Urdun. Kan itu nilainya beda ya. Atau dolar Singapura, dolar Amerika. Kan gitu. Au ikhtilafa fil ajal lidaf'i tsaman fa asbatahu al-mushtari. Ya, atau misalnya mereka berselisih tentang waktu untuk membayar nanti kapan. Dia bilang 2 minggu, ini bilang seminggu. Misalnya gitu ya. Gitu. Nah, fa asbatahul mushtari wa nafahul bai'. Nah, di sini ya, mushtarilah yang asbat, yang pembelilah yang dipegang omongannya maksudnya ya. Dan si penjualnya ditolak. Nah, kalau untuk kasus yang ini ya, fil ajal tadi ya. Kalau misalnya ikhtilafnya pada waktu pembayaran ya, yang dipegang itu adalah perkataannya si pembeli ya. Nah, atau mereka ikhtilaf dalam misalnya qadar ajal, misalnya berapa lama akan dibayarkan? 1 bulan ya. Kemudian si mustarinya pembelinya bilang lebih
Oh, lebih itu bukan 1 bulan. Gitu kan. Atau misalnya ikhtalafa fi syart atau mereka berselisih pada syarat misalnya. Si pembelinya penjualnya bilang, "Bi'tuka bi syarti rahnin au kafil." Saya menjual kepadamu bi'tukahu, ya, barang itu kepadamu dengan syarat gadai atau kafil, ya, kafala gitu kan. Lalu kemudian ada jaminan maunya kafala, ya, ada jaminan entah rahan atau kafil gitu kan, ada kafala, ada penjaminnya. Ngerti maksudnya? Kalau rahan kan badan, rohan badan kan. Kalau kafil itu ada orang yang menjamin. Oke, saya jual ini barang ini kepada tapi ada saya minta jaminan. Kan gitu, syarat jaminan. Ya kan? Oke. Dan si mustari mengingkari itu, mengingkari itu. Au ikhtalafa fi qadril mabi ka qaul bari atau mereka berselisih misalnya dalam eh, jumlah barang yang dijual belikan misalnya. Seperti penjual ini bilang bi itu kasaan min hadhihi subrah bidirham, ya. Misalnya saya jual kepadamu ini subroh ini apa ya? Subroh, bukan gandum sih, apa itu? Subroh itu satu sok subroh. Itu apa? Subroh. Jenis makanan. Gandum. Gandum. Ada ya nama subroh ya? Ini jual padamu 1 sak. Iya, satu sok. Nah, gandum. 1 dirham. Iya, gandum ya. Kayaknya nama apa ya? Kan gandum itu ada hinto, syair, bur, subro. Pernah dengar juga, cuma saya nggak tahu apa itu gandum. Baik, mungkin ya. Tapi subro itu bisa jadi yang sudah jadi makanan kali ya. Kayaknya sudah jadi makanan itu. Subro itu. Lalu ya, lalu misalnya si pembelinya bilang nih, Pak kalau Mustari, bal so'ain bilirham. Bukan 1 dirham, tapi 2 dirham. Misalnya nih ya si pembelinya bilang gitu. Ya, atau mereka ikhtilaf fi syartu sifatin bi an takunal baqara haluban fa ankaral ba'i asyab. Atau misalnya ya eh, mereka berselisih dalam syarat terkait tentang sapi ini sapi susu atau bukan gitu kan dan si penjualnya ini mengingkari syarat tersebut. Nah, wala bayyinata li ahadima dan tidak ada bayinat, tidak ada bukti ya dari keduanya. Nah, ini kan ada perselisihan tadi dan tidak ada bukti. Padahal kata Nabi SAW, al bayyinatu ala man akarah ya wal hilfu atau wal halfu ala eh iya wal hilfu ala itu al bayyinatu ala man idda'a wal halfu ala man ankara. Bayyinah itu bagi yang ngaku-ngaku dan sumpah itu bagi orang yang mengingkari kan gitu. Cuma dalam kasus ini kata para ulama, misalnya Syekh Shalih Al Fauzan, dia mengatakan susah kita bilang eh, keduanya itu eh, apa namanya? Oh, keduanya ngaku-ngaku semua gitu. Si pembeli oleh karenanya maka keduanya bisa bisa diberlakukan yang namanya eh, apa hukum tadi ya hukum tentang al-bayyinah tadi dan juga hukum al-halfu itu. Nah, jadi intinya wala bayyinata li ahadima tidak punya bukti keduanya itu. Lalu gimana? Au qaddama au qudima kullun minhuma bayyinah wa ta'aradata atau misalnya setiap mereka punya bayyinah bukti tapi bertentangan atau tahalafa misalnya. Ya, misalnya akhirnya keduanya bersumpah bi an yahlifa kullun minhuma yaminan. Maka keduanya itu bersumpah
Ya, sebagaimana dalam riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qala law yu'tan nasu bida'wahum ladda'a rijalun dima'a rijalin ya wa amwalahum walakinnal yamina al mudda'a alaih. Ya, kata apa Rasulullah SAW bersabda, ya, Rasulullah SAW bersabda bahwa oh, andai saja orang-orang itu diberikan kebebasan untuk ngaku-ngaku, ya mengklaim gitu kan, dengan klaim itu, maka tentunya orang-orang akan mudah mengklaim darah orang lain dan juga harta orang lain karena diberikan kebebasan tadi semuanya. Berarti bisa aja ngaku gitu kan. Makanya walakinnal yamina ala mudda'a alai, ya oleh akan tetapi yamin sumpah itu ternyata bagi orang yang tertuduh kalau dia tidak punya bukti. Kan ini kan kasusnya kan mereka nggak ada yang punya bukti kan. Kalau ada punya bukti salah satunya dan kuat buktinya ya selesai sebenarnya. Ini kalau kasusnya sama-sama tidak ada bukti. Nah, kemudian wa an ibni Abbas radhiyallahu anhu aidan anna Rasulullah SAW qada anna al-yamina ala mudda'a alaina. Ini juga diperkuat bahwa Rasulullah SAW itu pernah memutuskan satu persoalan ya di mana sumpah itu diberikan kepada orang yang tertuduh mudda'a alaih. Ya, faja'ala jamin al-mudda'a alaih, ya jamin diberikan kepada orang tertuduh wal ba'i mudda'a alaih. Nah, berarti di sini kasusnya umumnya al-ba'i penjualah yang disebut mudda'a alaih. Penjualah yang disebut sebagai orang tertuduh dengan apa yang dikatakan oleh penjual. Maaf, oleh si pembeli. Ya wal mushtari mudda'a alaihi bima yaqulul ba'i. Dan dalam kasus yang seperti ini yang dikatakan nih, dan mustari juga mudda'a alaihi bima yaqulul ba'i. Kan begitu akhirnya kan? Dan si pembeli pun akhirnya menjadi tertuduh juga dengan apa yang disampaikan atau dituduhkan oleh si penjual. Nah, dalam kasus ini kan itu tadi ya dan terikan gitu. Nah, wajib an yakuna ala kullin minhumal yamin. Akhirnya apa? Kedua pihak ini masing-masing diwajibkan untuk bersumpah. Li'anna kulla wahidin minhuma muda'alai, karena pada saat keduanya itu mereka sama-sama diposisikan sebagai orang tertuduh. Wala bayyinata, sementara mereka tidak ada bukti, maka mereka bersumpah berhalafa. Baik, lanjut. Itu badul ba'i bil yamin, ya. Seorang penjual memulai dengan sumpah. Wa yabda'ul ba'i fil yamin nadaban fil asal. Jadi hukumnya sunnah saja sebenarnya kalau yang bersumpah itu penjual duluan. Itu kan. Li'anna janibahu aqwa, karena dianggap posisi dia lebih kuat, ya. Fa inal mabi ya'udu ilaihi ba'dal faski, ya. Karena pada dasarnya nanti setelah dia bersumpah kan solusinya apa? Kalau orang selisih tadi ya dibatalkan, jual belinya langsung difasah gitu. Barang dikembalikan kepada si penjual, kemudian uang dikembalikan kepada si pembeli gitu. Jadi itu yang terjadi, ya. Fa inal mabi ya'udu ilaihi ba'dal fashi al mutarattab 'ala tahalu, ya dikembalikan kepadanya setelah terjadi fas itu pembatalan tadi, ya yang memang itu ada sebagai konsekuensi atas sumpah tadi. Wali anna milkahu ala saman yatimu bi mujarrad al aqd, dan kepemilikan dia terhadap uang yang dibayarkan oleh si pembeli itu yaitu sempurna kan setelah dengan akad tadi kan. Nah, wa milkul mushtari alal mabila yatimu ila bil qabdi, sementara kepemilikan si pembeli ini kan terhadap barang itu tidak sempurna kecuali sudah ada al-qabdu, kan begitu, ya. Sebagaimana dalam riwayat Ibnu Mas'ud bahwa Nabi SAW berkata, idza talafal bayyi'an fal qawlu maqal al-ba'i. Jadi kalau misalnya ada perselisihan dua orang penjual dan pembeli, perkataan mana yang dipegang? Perkataan si penjual. Nah, wal mubta'u bil khiyar. Sementara si pembeli itu ya pembeli dia punya khiyar, ya. Mubta' dia punya khiyar di situ, ya. Artinya adalah kalau perkataan mana yang dipegang? Perkataan si penjual. Tetapi apakah akan dilanjutkan jual beli itu atau tidak atau memilih fas, itu si pembeli punya hak. Gitu. Ya udah saya fas atau saya lanjut.
Oke, kan begitu ya. Nah, fasahibul qaul wal aqwa. Jadi ba'i ini dia dianggap yang lebih kuat untuk menentukan tadi itu keputusan apa harga tadi kan. Kalau ada terjadi khilaf atau terjadi perselisihan pada sifat, bilangan barang yang dijual belikan. Kan begitu kan? Sehingga kemudian dia disuruh bersumpah duluan, ya. Jadi wayakunul qaul qaulahu ma'al yamin. Jadi perkataannya yang dipegang setelah dia bersumpah. Wa mata budi bi ahadihima khuyrasani bainal qabul wal half. Ya, maka siapa yang nantinya sudah memulai melakukan sumpah dari keduanya itu, maka yang lainnya, pihak yang lainnya diberikan khiar memilih untuk menerima dengan harga yang tadi, harga yang si penjual tadi, ya, ya, dan juga apa dia bersumpah gitu kan, melakukan sumpah atau kemudian dia ya itulah ya, Allah a'lam bishawab. Kemudian al yamin ala nafi wal isbat wa yakfi yaminun wahid min kulli minhuma bisyartin an yajma'a baina nafi wal isbat. Jadi cukup dengan satu sumpah yang dilakukan dari salah seorang dari setiap keduanya dengan syarat ya mereka mengumpulkan antara satu penolakan dan satu penetapan. Ya, maksudnya penolakan. Saya menolak yang itu bilang harganya segini gitu. Tapi saya menolak, saya bersumpah dan menolak itu misalnya kan gitu harga itu. Ya, li'anna kullan minhuma yadda'i aqdan, karena pada dasarnya setiap mereka itu mengklaim akadnya begini dan yang lain mengingkari akadnya demikian. Nah, wajib an yahlifa alaihima, keduanya ya wajib bersumpah wajib bin nafi nadban, dan kemudian memulai dengan menolak itu sunnahnya fayaqulu wallah ma bi'tu bikadza. Ya, misalnya si si penjual bilang, demi Allah saya tidak menjual dengan harga segitu. Ya, akan tetapi walaqad bi'tu bikadza, akan tetapi saya menjualnya dengan harga segini. Lalu kemudian si mustari pembelinya bilang, wallahi mastaraitu bikadza. Dia juga sama. Ini nafyunya gitu ya. Oh, demi Allah saya tidak membelinya dengan harga segitu. Walaqad istaraitu bikadza, dan sungguh saya telah membelinya dengan harga segini. Nah, fa in nakala ahaduhuma ya anil yamin qudiya lil akhar bi yaminihi allati halafaha. Jadi kalau misalnya ya salah seorang dari keduanya itu nakala atau nukila anil yamin, maksudnya dia dianggap apa namanya melanggar dari sumpahnya, ya berarti qudiya lil akhar bi yaminihi allati halafaha, maka ya diputuskan ya yang lain adalah yang benar dengan sumpahnya itu, kira-kira gitu ya, yang dia sudah sumpahkan tadi. Maksudnya dia bilang, oh saya membeli dengan harga segitu, berarti segitu yang dibenarkan. Yang lainnya ya, kalau dia misalnya nafyun, misalnya mastaro itu bikata, saya tidak membelinya dengan harga segitu, berarti dia yang dibenarkan gitu. Gitu. Kalau misalnya tergantung siapa yang menyelisihi akad sumpahnya. Lalu faskul bai wat turat. Apa ini turat ini? Pengembalian ya. Iya, pembatalan jual beli dan pengembalian ya. Pengembalian. Nah, wa idza tammat tahalufu wajib fasul bai. Jadi kalau misalnya sudah sempurna tadi akad sumpah, ya maka wajib untuk dibatalkan jual beli itu. Li'annahu la yumkin imda'ul aqdi ma tahaluf, karena tidak mungkin melanjutkan akad jual belinya sementara mereka sudah lakukan tahaluf yamin bersumpah tadi yang memang saling mengingkari kan begitu kan. Itu tidak mungkin itu. Itu sama kasusnya dengan orang yang meli'an, sama-sama bersumpah, sama-sama satu menuduh, satu tertuduh. Nah, kalau sudah itu ya udah langsung dibatalkan mereka. Difasah.
dibatalkan akad mereka, ya. Seperti itu, karena itu akidah, pokoknya kalau sudah tahaluf sudah nggak bisa lanjut itu kaidahnya gitu. Nah, walakinnahu la yanfasilu bi nafsi tahaluf ala sahih, ya. Akan tetapi ya memang ada khilaf. Jadi walakin la yanfasihu bi nafsi tahaluf ala sahih, li'anna al-halif yaqsidu bi yaminihi isbatal milk. Ya, jadi akan tetapi tidak fasih akadnya itu dengan tahaluf salah seorang, ya kan? Kalau tahaluf oleh salah seorang tidak tidak batal, ya. Ya, itu yang disahihkan oleh mazhab. Karena li'annal halif, karena satu orang yang apa namanya bersumpah itu maksudnya adalah dia ingin menyatakan kepemilikan dia terhadap barang itu atau uang itu misalnya atau harga itu segitu, ya. Wali anal aqda fil batin sahih, dan pada dasarnya akadnya ya secara batin yang tidak nampak maksudnya itu sahih, ya. Cuma persoalannya kan ada pertikaian aja tadi, ketidakjelasan antara klaim, ya, baik penjual atau pembeli, gitu kan. Nah, wali anal bainata amat mandi tunggu. Li anal haluf ya wali anal aqda fil batin sahih wali anal bayyinata aqwa min tahaluf, dan karena ya bainah kalau ada bukti itu lebih kuat daripada sumpah, ya, misalnya dia punya bukti di situ apalagi. Nah, walau aqama kullun minhuma bayyinatan lam yanfasih, kalau misalnya setiap mereka punya bukti ya tidak dibatalkan, buat ya fabit tahaluf aula, ya, artinya tidak langsung bisa dibatalkan, tetapi kalau mereka melakukan tahaluf itu lebih utama sumpah maksudnya, ya. Tsumma yanzuru in taradiya ala ma qalahu ahaduma aqral aqd, kalau misalnya, ya, kalau misalnya mereka ridho, sudah ridho akhirnya dengan apa yang dikatakan oleh salah seorang mereka, maka ya akadnya oke, lanjut. Ini konteksnya kalau misalnya sudah terdapat keridoan tadi, ya. Ya, karena pada dasarnya jual beli itu kan antarodin minhuma, tijaratin antarodin minhuma. Ya, jadi kalau misalnya tijarahnya tuh ridho, ya udah dalam konteks yang tadi. Karena tahaluf itu kan ada mau keridoan. Tapi kalau misalnya maaf, pertikaian tadi, istilah tadi kan itu menunjukkan ketidakridoan kan. Tapi kalau misalnya mereka sudah terdapat ridho walaupun tadi ikhtilaf, ya udah selesai berarti, gitu. Ya kan? Nah, wa ilam yataradiya wa yafsakhani bi iradatihima. Nah, kalau tidak terdapat keriduan keduanya, ya udah, ya, dibatalkan akadnya sesuai dengan keinginan keduanya, ya, atau misalnya keinginan salah seorangnya, di anu fashal istidrakid dhalama fa ashbaha bil aib, karena membatalkan jual beli tersebut karena adanya dia rasanya kezaliman tadi atau zalama tadi, itu sama saja misalnya dengan orang mengembalikan barang karena punya aib atau kecacatan. Ya, au yafsahuhu al-hakim liqat inidha. Atau misalnya kalau tidak ketemu ya udah sama aja seperti ada persoalan yang akhirnya hakim turun tangan untuk menyelesaikan persoalan, gitu. Jadi kira-kira wa hukmu al-faskhi ba'da ta'alub laisa 'alal fawr, dan apa namanya, hukum untuk membatalkan akad tersebut setelah terjadi sumpah tadi ya tidak bisa segera dilakukan, ya. Fa in lam yafsah al aqdu fil hal, kalau misalnya akadnya itu tidak difasad apa dibatalkan ya segera, kana lahu ma ba'da dzalika fasuhu li baqa'i daral al apa namanya al mihwas lil fas, ya. Jadi tunggu, laisa alal faul. Nah, wa hakul fashi ba'da tahalub laisa alal faul. Ya, jadi eh pembatalan yang benar itu adalah setelah tahalub. Ya, setelah setelah bersumpah, ya, maaf ya tadi salah. Ya, laisa alal faur. Sebenarnya faur itu juga sama. Bukan nanti-nanti gitu, ya. Fa ilam yafsah al aqdu fil hal, kalau tidak segera dibatalkan
kana lahum ba'da dzalika fasuhu li baqa'id daral al-mihwaj lil fas. Ya, maka mereka bisa bagi mereka itu boleh bagi mereka untuk membatalkannya setelahnya, ya, karena ada doror yang memang masih terus bisa terjadi setelah difasakh tadi gitu kan. Nah, wa mata tamal fasu wajib al mustari raddal mabi in kana baqiyan fi milkihi. Ya, intinya konsekuensi kalau sudah terjadi fasku itu, kalau sudah sempurna al fasku, maka si mustari, ya, si pembeli harus mengembalikan barang tadi, ya, kalau misalnya tersisa, ya, masih tersisa, masih ada gitu kan yang menjadi kepemilikan dia. Nah, walam yata'allaq bihi hakun disal, dan memang tidak ada kaitannya dengan orang ketiga, orang lain, ya. Wa yaradduhu ma'a zawaidihi al-muttasilah, ya, artinya dia kembalikan apa yang menjadi sisa-sisanya kalau masih berkaitan, ya. Tapi kalau sudah terpisah-pisah, ya, tidak, ya, li'anal fasl yarfa'ul aqda min hinihi, karena pada dasarnya fasak itu menghapus akad pada saat itu, ya, la min aslihi, bukan asalnya, artinya dia tidak mengembalikan harus utuh, ya kan? Tasbihnya utuh. Iya, gitu, karena itu tidak bisa gitu. Wa alal ba'i raddus saman, ya, sementara artinya kan dia beli barang masih baru, crash, masa dia harus pembatalan akad dikembalikan lagi crash yang baru, kan gitu kan. Nah, kira-kira kayak gitu ya. Jadi itu nggak bisa dituntut tuh yang kayak tadi. Nah, adapun si penjual, dia harus mengembalikan uang itu, ya, dan termasuk mu'natur rad ala rad, ya, termasuk biaya-biaya mungkin administrasi dan seterusnya kan, yang berkaitan dengan pembatalan akad tadi kan. Kalau ke hakim kemana kan mungkin ada biaya itu, ya. Nah, itu dia mu'nanya itu juga dikembalikan, administrasi dia yang nanggung. Baik, nggak apa-apa itu sebenarnya. Biar nggak apa-apa. Anak biasanya itu. Nah, tahalub ba'da halaki sil'ah. Ini sepanjang nggak ini ya? Coba. Sudah dulu. Tahalub. Tahalub. Tinggal terakhir. Ya, oke. Nah, tahalub ba'da halaki sil'ah. Gimana kalau misalnya mereka saling, ya, bersumpah melakukan tahalub itu setelah barangnya sudah nggak ada? Barangnya sudah nggak ada. Masih ngisi ya, masih ngisi. Masih ngisi ya, ya. Masih ngisi ya, ambil nanti ya. Masih ngisi ya, tunggu ya. Baik. Ya. Nah, kita selesaikan dulu ya. Ini biar selesai ini. Nah, wa in talifal mabi'u syar'an ba'dal qabdi ka'an, ya, waqafahu al-mushtari au ba'ahu min thalis au ta'allaqa bihi haqqun lazim au talifa hissan, ya, ka'anna matal hayawan. Nah, bagaimana kalau misalnya barangnya itu, ya, musnah lah kalau kita bilang talif atau rusak, tapi itu secara syar'an setelah dia qabdin, maksudnya al-qabd itu sudah sempurna, sudah serah terima, ya, misalnya si, kan sudah hak dia tuh, ya, si pembelinya ini misalnya dia wakaf, dia jual ke orang lain, atau misalnya ada sangkut paut dengan orang lain di situ karena mungkin digadain sama dia misalnya, atau memang rusak fisiknya barang itu, kalau misalnya hewan mati, hewannya udah mati misalnya. Nah, ya, au talifat asil atau fiyadil mushtari tahalufan, atau misalnya barang itu rusak, ya, barang itu rusak di tangannya si si pembeli, ya, eh secara tahaluf gitu, ya, maksudnya, ya, tahalufan, ya, bersumpah. Nah, wa fasul bainahuma wa fusikhal bai'u bainahuma, maka jual belinya langsung dipasak, dibatalkan, di anna tahaluf yasbutu li rafi dharar, karena jadi merekanya itu tahalafa, ya, mereka melakukan
melakukan sumpah dan lalu kemudian dibatalkan jual beli itu di antara keduanya karena pada dasarnya tahaluf itu ya sumpah itu untuk mengangkat doror ya dibuatkan untuk mengangkat doror wastidamatu zalamah wa hadza mawjudun ba'da halaki sil'am ya dan apa namanya itu ya eh, apa wa wajaba al mustari radul misl in kana mabi mislian. Nah, jadi wa istidamatu dhalamati wa hadza ya wa hadza mawjudun ba'da halaki sila. Jadi supaya terjadinya apa namanya itu ya. Biar apa? Kalau kita bilang istadama terjadi dawam. Tapi bukan itu sih maknanya. Coba di situ omongin apa Om? Yang 3 tahalub ba'da halaki sila itu. Sumpah setelah yang bagian terakhir Om. Sumpah setelah barang rusak. Kalau barang udah rusak karena alasan Oke, terus lanjut terus. Ya. Gadaikan. Ya. Ya. Aku ikan. Oke. Hewannya mati. Binatang mati atau rusak. Iya. Bahkan kedua dan membeli saling bersumpah. Iya, kedua yang bersumpah. Oke. Jual beli di antara keduanya Batalkan. Terus? Ini kan doror. Iya. Di hanya komplain. Kedua ras ini. Zolama komplain. Dan itu ya. Oke, sampai itu cukup. Jadi karena adanya komplain terus-menerus ya, intinya gitu ya. Nah, wa hadza mawjudun ba'da halaki dan itu terjadi ada setelah rusaknya barang. Nah, wajib al mustari raddal misal ya raddal misal, maka wajib bagi si penjual si pembeli ini untuk mengembalikan barang yang semisalnya in kana kalau misalnya barang itu barang mislian itu maksudnya barang yang kalau kita cari masih ada yang samanya gitu loh. Kalau misalnya contoh mobil ya namanya apa Kijang apa Toyota Zenix kan masih ada kan orang pabriknya nggak bikin cuma satu kan itu barang mislian kan begitu namanya ya ya agak susah juga itu tapi masih bisa dicari kan gitu itu barang mislian itu nah wakimatuh in kana kimian kalau misalnya dia harga berarti dia misalnya harus dihargai berarti harus pakai kima aja berapa gitu kan yang harus diganti ruginya. Nah, waktu tabar al-qimah indal itlaq ba'dal aqd maka bagaimana kita menentukan harganya? Ya tentunya setelah barang itu rusak atau di tadi itu, ya kan? Penentuan harganya di saat itu bukan harga yang sebelumnya atau harga kapannya gitu. Ya. Ai yaumatala fil azhar. Nah, wa in ta'ibal mabiu indal mushtari ba'da qabdihi fayariduhu ma naqasa min qimatihi. Ya li'annahu madmumun al mushtari bil qimah. Jadi bagaimana kalau misalnya barangnya ada aib, ada rusak, cacat ya pada si pembeli setelah dia menerima barang itu secara terima. Maka ya fayarudduhu ma'amanah qasamin qimatih maka dia kembalikan barang tersebut bersama dengan harga yang kurangnya berapa li'annahu madmum 'alal mushtari bil qimah karena pada dasarnya ya si pembeli dia menjamin eh, apa ya dia yang menanggung gitulah maksudnya eh, dengan harganya karena setelah pada qabdi. Nah, wa in matal mutabayyi'an, kalau misalnya yang dua orang yang berakad itu meninggal gimana? Ya, kedua ahli warisnya itu berselisih ya awarisu ahadihima ma'al akhar awarasa ahaduhuma ma'al akhar tahalaku atau misalnya salah seorang dari penjual atau pembeli itu ya
sudah mewariskan gitu loh, maksudnya diwariskan kepada yang lain, maka mereka melakukan tahaluf sumpah. Li'annahu yamin fil mal, karena itu dianggap sumpah dalam harta. Faqamal waris ya maqamal muwaris kal yamin fi da'wal mal, maka si waris ini dia bertindak sebagai orang yang mewaris tadi yang punya harta itu melakukan sumpah ya dalam mengklaim harta tersebut. Nah, wa in kanal bai'u baina wakilain. Bagaimana kalau jual belinya itu di antara dua wakil, waqtalafa fis saman, dan keduanya berselisih dalam harga, maka keduanya ya melakukan sumpah karena keduanya adalah orang yang berakad ya, sama saja mereka seperti pemilik, jadi mereka melakukan sumpah. Nah, wa in ikhtalafal muta'akidan ya fi sihhatil bai' fadda'a ahaduhuma sihhatahu wal akhar fasadahu fil asal tasdiq mudda'i uh, apa namanya mudda'i as-sihhata bi yamini bi anna al-asla adamul musyrik. Baik, ini saya rasa eh, cukup ya sampai di sini ya, karena ini juga apa persoalannya nggak terlalu ini ya. Ya, ya salah satu cukup di sini. Jadi wanita permontainya itu karena ini cuma cabang-cabangnya aja sih sebenarnya dari persoalan utama yang sudah kita bahas tadi, ya. Eh, ini kan hukum-hukum apa hukum-hukum ya cabang yang lain yang belum kita bahas dari apa namanya dari bahasan besar jual beli ya bab jual beli. Jadi saya rasa itu sudah cukup tadi tentang misalnya tahaluk ba'da halaki sila gimana ya, sumpah kalau barangnya sudah ini cuma sub topik ya dari persoalan-persoalan eh, yang intinya itu gimana kalau misalnya dua orang yang berdagang melakukan transaksi jual beli itu terjadi yang namanya ikhtilaf ya, perselisihan, penyelesaiannya itu detailnya kayak tadi gitu loh gitu. Jadi saya rasa cukup lah. Baik, saya rasa sampai di sini. Kalau ada pertanyaan silakan, kalau tidak ada kita tutup, Bapak Ibu. Baik, mungkin dari Bapak Ibu yang ada di Zoom, jika ada yang saya semua. Baik, jika ada yang ditanyakan dari Bapak Ibu yang di Zoom, dipersilakan. Sudah kali ya? Sudah nggak ada. Baik, jika tidak ada yang ingin bertanya, marilah kita cukupkan pertemuan kita pada sore hari ini dengan bersama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga kita masih bisa bertemu di pekan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi